Bapak Uskup, para romo, para bruder, suster, frater, dan seluruh umat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan berkah dalem. Tanggal 2 November bagi Gereja Katolik menjadi hari yang istimewa. Inilah hari raya peringatan arwah semua orang beriman. Kemarin tanggal 1 November gereja juga merayakan hari raya untuk para kudus. Kita berdoa untuk kemuliaan para kudus yang merupakan persekutuan orang-orang yang telah mengalami bahagia dan mulia di surga. Dan kini hari ini secara khusus umat Katolik mengenangkan di dalam Ekaristi merayakan peringatan hari arwah semua orang beriman. Bahkan bulan November lazim disebut sebagai bulan arwah karena banyak umat secara khusus di bulan ini mempersembahkan doa terindah merayakan Ekaristi bagi yang sudah berpulang. Muncul pertanyaan, mengapa gereja punya tradisi mendoakan arwah orang yang sudah meninggal? Semoga sedikit sharing atau pencerahan ini boleh menjadikan kita semakin mengimani akan nasib hidup orang yang sudah meninggal. Tradisi mendoakan arwah orang yang sudah meninggal sudah cukup lama, dan itu sudah tertulis di dalam kitab 2 Makabe pasal 12 ayat 41 hingga 44. Di sana secara khusus mengisahkan dan menceritakan bahwa pada zaman dahulu orang-orang sudah mendoakan mereka yang sudah meninggal. Ingat, kitab 2 Makabe ini ditulis pada tahun 124 sebelum Masehi. Jadi sudah sangat lama. Latar belakangnya adalah pada waktu itu terjadi peperangan, pertempuran bangsa Yahudi melawan kaum penjajah. Dan kemudian banyak orang-orang atau tentara-tentara prajurit itu meninggal. Lalu orang bertanya, bagaimana mereka yang meninggal di dalam pertempuran itu? Maka kemudian mereka memiliki atau mengadakan sebuah doa untuk menebus kesalahan atau dosa-dosa para prajurit orang-orang yang sudah meninggal. Dan di dalam 2 Makabe 12 ayat 43 dikatakan dengan jelas bahwa mendoakan orang yang sudah meninggal adalah sebuah perbuatan baik. Dalam konteks pada waktu itu menjadi jelas bahwa doa itu ditujukan agar orang-orang yang meninggal dalam peperangan dan tidak bersiap untuk menyambut kematian itu, yang tentu mungkin masih memiliki dosa dan kekurangan, maka didoakan mohon rahmat Tuhan agar memberikan pengampunan dan juga memberikan keselamatan kekal. Dalam perjalanan selanjutnya, gereja mengalami bahwa tradisi ini kemudian menjadi sebuah tradisi yang ditetapkan oleh gereja. Dan hingga sekarang menjadi tradisi yang bagi saya sangat baik, yakni mengenang para arwah beriman. Pertanyaannya adalah, apakah mereka masih perlu didoakan? Terutama yang mungkin dari kacamata hitungan kita, toh mereka sebelum meninggal wafat mereka menerima sakramen perminjakan kudus atau pengurapan orang sakit. Banyak juga yang telah menyambut sakramen tobat. Lalu apa doa-doa kita ini?
Saya mencoba memaknainya seperti ini. Doa kita adalah doa pengenangan, doa penghormatan. Kita percaya orang-orang yang sungguh telah siap menghadapi Tuhan yang menjemput dan mengambil dari tengah-tengah dunia ini, ia pun akan diselamatkan. Tapi doa kita sejatinya adalah sebuah ungkapan kasih kita, penghormatan kita kepada yang sudah meninggal. Mereka memang raganya meninggal berpisah dengan kita sebagai saudara, tetapi secara rohani mereka masuk di dalam jajaran para penghuni surga, hidup di dalam alam kekal, di dalam kemuliaan. Maka doa kita sebetulnya adalah doa penghormatan, doa pemuliaan. Bahkan banyak orang yang meminta berkat dari para leluhur yang kita yakini mereka menjadi pendoa bagi kita. Kita percaya Tuhan telah menyediakan tempat yang terindah. Maka Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat 6 menggambarkan itu dengan jelas. Jangan takut dan jangan gelisah hatimu, sebab di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Kita percaya dan saya pun sungguh percaya setiap orang yang meninggal dalam nama Tuhan, ia diberikan tempat di surga mulia. Nah, doa pengenangan kita adalah doa pemuliaan, doa penghormatan, bahwa kita tetap masih menghormati, mengasihi saudara-saudari kita yang sudah berpulang. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih pasti sangat ingat dengan salah satu kutipan surat Rasul Paulus kepada jemaat Korintus yang pertama, pasal 13 ayat 1 sampai dengan 13. Judulnya adalah kasih atau madah kasih. 13 ayat cukup panjang, tetapi saya ingin mengambil bagian pertama atau bagian awal dari Injil ini, dari surat Rasul Paulus ini, yang menyebutkan tentang madah kasih. Kasih itu lemah lembut, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu dan seterusnya. Tetapi berhentilah pada ayat yang ke-8. Di sana dikatakan kasih itu tidak ada batasnya, atau kasih yang sejati tidak ada habisnya. Maka mengasihi sama kita tidak akan berhenti ketika mereka itu hanya ada di hadapan kita atau masih bersama-sama dengan kita. Ketika mereka sudah berpulang dipanggil Tuhan, kasih kita tidak boleh berhenti. Inilah kasih sejati ketika kita mengasihi orang yang sudah tidak bisa lagi membalas kasihnya kepada kita. Sebuah keutamaan yang pantas untuk senantiasa kita rawat, kita lestarikan, dan itulah yang sekarang dilakukan pada tanggal 2 November ketika kita menyapa, mendoakan orang yang sudah meninggal dipanggil Tuhan. Ada yang memang baru 1 tahun, 100 hari, 40 hari, tapi ada yang sudah puluhan bahkan belasan tahun yang kita sapa. Kita menghormati, kita memuliakan, dan kita tetap senantiasa menjadikan bahwa leluhur kita yang sudah meninggal tetap menyatu secara rohani dengan kita. Semoga ibadah, penghormatan, doa yang kita kirimkan, kita persembahkan kepada Tuhan untuk para arwah beriman ini semakin menjadikan kita lebih dapat mengasihi sesama dengan tulus. Bahwa kasih sejati adalah kasih yang tiada batas, kasih yang tanpa syarat. Itulah keunggulan kasih, itulah tahap tertinggi di dalam kasih kita, yakni mengasihi kepada orang yang tidak bisa lagi mengasihi kepada kita. Selamat mempersembahkan doa-doa kita
bagi kemuliaan para arwah beriman, dan semoga doa-doa kita ini mendatangkan berkah juga untuk kita, sehingga kita semakin dibuat untuk tetap setia di jalur dan jalan kasih serta kebaikan ini. Saya Romo Stepanus Istora Harjo PR mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat menebar kasih, dan selamat untuk merawat kesetiaan kita hingga pada akhirnya berkah dalam.